Oke, siap nyelam lagi ya. Kali ini kita pegang satu sumber inti nih dari kamu. Sebuah renungan malam singkat yang katanya punya kunci buat istirahat sejati. Istirahat sejati ya. Menarik. Iya, jadi bukan cuma soal mermata, tapi gimana caranya bisa beneran tenang gitu dan aman. Jadi misi kita sekarang, bongkar bareng-bareng apa sih maksud istirahat sungguh-sungguh ini menurut versi teks ini ya. Oke, siap. Mari kita lihat. Langsung aja ya kita buka. Inti renungannya itu ada di Mazmur 4 ayat 9. Bunyinya gini nih. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah, perhatiin deh kata kuncinya di situ. Diam dengan aman. Kedengarannya simple ya, tapi apa ya maksudnya? Iya, simple tapi dalam ya. Yang langsung kelihatan menarik di sini tuh, teks ini tegas banget bedain antara sekedar tidur, ya tidur aja gitu ya, sama kondisi diam dengan aman. Jadi ini bukan cuma soal fisik, bukan cuma badan capek terus ya udah tidur. Oh gitu ya, jadi lebih ke kondisi batin, kondisi pikiran gitu. Kenapa? Karena renungan ini langsung nyentil pengalaman kita semua, ya kan? Udah rebahan, mata udah merem, pikiran malah lari kemana-mana, muter terus nggak berhenti. Iya banget, itu saya banget tuh kadang-kadang. Nah, teksnya bahkan nanya langsung ke kamu, pikiran masih jalan terus nggak pas lagi coba tidur. Jadi titik tekannya tuh bukan di kualitas tidurnya aja, tapi kualitas ketenangan pikiran sebelum tidur itu sendiri, itu kuncinya. Nah, iya banget tuh, sering kejadian. Pantesan susah tidur kadang. Terus, gimana dong caranya biar bisa diam dengan aman, kayak gitu? Renungan ini ngasih saran apa nih? Sarannya sebenarnya satu tindakan sadar sih. Satu aja intinya, melepaskan. Melepaskan. Iya, melepaskan. Maksudnya secara sadar kita pilih buat nggak lagi genggam erat-erat semua beban pikiran itu. Melepaskan. Kedengarannya bagus sih, tapi jujur aja prakteknya kan susah banget ya. Apa ada petunjuk gitu di teks ini? Gimana caranya biar beneran bisa lepas? Nggak cuma sekedar, ya udah deh percaya aja gitu. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Teks ini tuh nggak ngasih langkah-langkah teknis ya, kayak cara melepaskan dalam 3 langkah gitu, nggak ada. Tapi lebih ke dasar keyakinan. Kenapa kita bisa melepaskan? Itu intinya. Dasar keyakinan? Maksudnya gimana tuh? Takkan kita perlu melepaskan semua kekhawatiran hari ini, apapun itu, dan kecemasan akan hari esok, apapun yang belum terjadi, ke dalam tangannya. Oke, menyerahkan gitu ya? Betul. Kenapa bisa? Kenapa kita berani lepasin? Karena ada kesadaran, ada keyakinan kalau penjaga kita tidak pernah tidur. Jadi fokusnya bukan soal teknik melepasnya gimana, tapi soal menggeser fokus kita. Dari beban kita yang berat itu, ke Dia yang menjaga kita tanpa henti. Oke. Jadi ada jaminan pemeliharaan konstan gitu ya, yang jadi fondasi ketenangan itu. Tepat. Jadi istirahatnya itu jadi aktif sebetulnya. Aktif dalam penyerahan. Bukan pasif nunggu ngantuk doang. Menarik. Jadi bukan pasif ya? Iya. Nah, kalau kita tarik sedikit ke belakang nih, coba kita lihat makna lebih luasnya dari konsep aman karena Tuhan ini. Teks ini kan tadi bilang, hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ada penekanan di kata hanya itu. Iya, kenapa tuh ditekankan kata hanyanya? Itu penting. Menurut teks ini ya, sumber ketenangan absolut yang kita cari-cari itu sifatnya eksklusif. Artinya, rasa aman sejati itu datangnya spesifik dari hubungan ilahi ini. Bukan dari usaha kita sendiri, bukan dari harta kita, atau sumber-sumber lain di dunia ini. Wow, jadi nggak bisa dari yang lain ya? Menurut teks ini nggak bisa. Slide pause, ini konsep yang dalam ya. Jadi bukan sekedar rebahan biasa terus tenang. Perlu ada iman di situ. Perlu ada, ya itu tadi, penyerahan diri. Oke. Jadi kalau coba kita rangkum nih ya alur pemikiran dari renungan yang kamu kasih ini, istirahat sejati itu intinya bukan cuma soal badan yang capek, tapi juga soal jiwa, soal batin kita. Betul. Dan ini semacam tindakan iman ya. Kita secara sadar nyerahin beban khawatir dan cemas kita, terus kita percaya ada penjagaan ilahi yang bikin kita bisa tenang beneran. Gitu ya? Persis. Jadi istirahat itu jadi pengalaman spiritual. Jauh lebih dari sekedar hilang kesadaran pas tidur aja. Pengalaman spiritual ya. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan penting nih. Khusus buat kamu yang lagi dengerin. Coba renungkan sendiri deh.
Teks ini kan ngajak kita menyerahkan kekhawatiran biar bisa merasa aman ya kan? Iya. Pertanyaannya jadi personal banget nih. Ada nggak sih satu kekhawatiran spesifik, satu aja cukup, yang mungkin perlu kamu coba lepaskan secara sadar malam ini? Pertanyaan ini relevan buat siapa aja sih, lepas dari konteks ayatnya langsung. Coba tanya ke diri sendiri. Apa sih yang bikin aku nggak tenang malam ini? Satu hal aja. Oke? Pertanyaan yang bagus buat dibawa tidur nanti malam ya. Sebagai penutup nih, kami sampaikan harapan dari teks renungan ini buat kamu. Kiranya engkau tidur nyenyak dan bangun dengan kekuatan baru. Semoga penyelaman singkat kita kali ini ada manfaatnya ya buat kamu. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.